Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Husna, NIM 3119104 dari kelas IATA. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai siapa itu Nabi Muhammad. Yang kedua, bagaimana dengan akhlak beliau. Dan yang ketiga, mengenai mukjizatnya. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu siapakah Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir dari para nabi dan rasul. Jadi setelah ini, apabila ada nabi dan rasul, itu merupakan palsu. Beliau lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gejah atau 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Mengenai silsilah nabi yang sudah disepakati oleh pakar sejarawan, yaitu nasab nabi sampai Simbah Adnan. Dan saya akan menjelaskan mengenai silsilah tersebut dari jalur ayah dan ibu. Berikut fotonya. Saya akan menjelaskan mengenai satu-satu dari jalur ayah terlebih dahulu. Yang pertama, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari jalur ibu, Nabi Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ke atasnya sama. Dari kedua jalur ini, ayah dan ibu bertemu di Simbah Kilab. Selain Nabi Muhammad merupakan manusia yang sempurna, manusia yang terbaik, Allah juga memuliakan keturunan-keturunannya. Keturunannya dari orang-orang yang mulia dan terhormat. Semua nenek moyangnya orang yang terkemuka dan mempunyai kedudukan yang tinggi pada masanya. Lanjut yang kedua, mengenai akhlak Nabi. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita mengenai sifat, cara, adab, dan sikap terbaik dalam menghadapi kehidupan. Sebagaimana termuat dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang mulia. Berikut mengenai contoh dari akhlak Nabi. Yang pertama, beliau memiliki sifat pemalu. Pemalunya itu seperti apa sih? Beliau tidak pernah memandang wajah seseorang terlalu lama. Tangan beliau itu suci. Tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Yang kedua, beliau memiliki sifat kemurahan hati. Dibuktikan bahwa setiap malam beliau tidak pernah melewatkan satu hari pun, satu malam pun untuk tidak bersedekah. Apalagi pada bulan Ramadan, beliau tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Apabila uang itu ada lebihan, beliau belum pulang sebelum uang itu habis. Kalau uangnya udah habis tapi masih ada orang yang meminta bantuan, itu bagaimana? Nabi Muhammad bilang ke orang tersebut untuk meminjam uang dan atas nama Nabi Muhammad. Nanti Nabi yang akan melunasinya. Yang ketiga, rela dengan pemberian. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Nabi Muhammad itu sering mengganjal batu di perutnya untuk menahan lapar. Beliau selalu menerima apapun yang disajikan oleh istrinya tanpa menuntut apapun. Dan jika di rumahnya tidak ada makanan, beliau memilih untuk berpuasa.
Dan yang keempat, menghormati orang-orang miskin. Beliau suka memenuhi undangan dari para budak, hamba sahaya, janda, fakir miskin, dan lain-lain. Beliau menerima apapun yang disajikan oleh mereka, walaupun cuma satu teguk air. Beliau juga berkenan hadir di undangan pernikahan, menjenguk orang sakit, bertakziah, mengurus jenazah, gitu. Beliau juga suka duduk-duduk bersama dan juga makan bersama orang-orang miskin. Beliau tidak menghina orang miskin karena kemiskinannya atau tidak takut kepada penguasa karena kekuasaannya. Yang terakhir, mengenai adab Nabi. Nabi tidak pernah mengutuk seseorang atau menghina seseorang karena suatu perbuatannya. Ya, semisalnya nih ya, ada orang yang meminta untuk mengutuk orang tersebut karena perbuatannya atau karena orang itu kafir, yang beliau lakukan adalah dengan berdoa untuk kebaikan orang tersebut. Beliau kepada siapa saja yang beliau temui, beliau mengucapkan salam sambil berjabat tangan, dan beliau tidak akan pernah melepaskan jabatan tangannya sebelum orang itu melepaskannya. Jadi menurut saya itu merupakan akhlak Nabi yang menurut saya kecil tapi sulit untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sudah selayaknya kita sebagai umat muslim dan umat Nabi Muhammad untuk meneladani akhlak beliau sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga, mengenai mukjizat Nabi. Yang pertama, mengenai air yang memancar dari jari-jari Rasulullah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia menuturkan, pada peristiwa Hudaybiyah, para sahabat mengalami kehausan. Sementara Rasulullah memegang bejana dan sedang berwudu. Semua orang memohon kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Lalu mereka menjawab, kami tidak memiliki sedikit pun air, kecuali air yang engkau pegang di tanganmu. Lalu Nabi meletakkan tangannya ke bejana, dan seketika itu pula air memancar dari jari jemarinya. Dengan begitu, para sahabat langsung berwudu dan minum. Lalu sahabat saling bertanya kepada Jabir, saat itu ada berapa orang? Sahabat Jabir menjawab, seandainya kami berjumlah 100 orang, air itu cukup untuk 1.500 orang. Saking banyaknya, saking derasnya air yang mengalir di jari jemari Rasulullah. Yang kedua, mengenai menyembuhkan mata Sayyidina Ali yang sakit. Pada waktu perang Khaybar, Rasulullah mengirim surat kepada Sayyidina Ali ketika matanya sedang sakit. Mengetahui hal itu, Rasulullah menemui dan meludahi kedua mata Sayyidina Ali hingga sembuh. Dan seakan-akan ketika sembuh itu tidak ada bekas luka dan seperti tidak pernah sakit. Lalu yang ketiga, terbelahnya bulan. Ketika Nabi Muhammad dimintai oleh suku Quraisy untuk membelah bulan menjadi dua, beliau berdoa memohon kepada Allah. Allah pun mengabulkan permintaan dari Nabi Muhammad dan juga suku Quraisy dengan membagi bulan menjadi dua. Dan fenomena itu pun banyak orang yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Yang keempat, beliau selamat dari makanan beracun. Pada suatu hari ketika beliau diberi makanan yang dicampuri racun, siapa saja yang memakan makanan itu pasti akan mati. Tapi buktinya, setelah Nabi memakan itu,
beliau masih hidup hingga 40 tahun setelah memakan makanan itu. Beliau selamat dari racun itu karena makanan itu memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa di dalam makananku ini ada racun. Lalu yang kelima, mendiamkan Gunung Hira yang bergerak. Suhail bin Abdullah meriwayatkan dari ayahnya, bersumber dari Abu Hurairah. Dia berkata, ketika Nabi naik Gunung Hira bersama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah, dan Zaid, gunung itu bergerak-gerak. Lalu Nabi memerintahkan, diamlah wahai Gunung Hira, karena yang di atasmu ini ada orang yang jujur. Dalam riwayat lain dikatakan orang yang syahid. Dan Gunung Hira pun akhirnya terdiam. Dari sekian contoh tadi, sungguh itu di luar akal manusia. Dan itu juga merupakan tujuan dari mukjizat, yaitu membuktikan, menguatkan ajaran Nabi Muhammad dan melemahkan orang-orang yang menentang maupun ingkar dengan beliau. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan manusia terbaik sepanjang masa. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang mulia, tapi Allah memuliakan keturunan-keturunannya dari Nabi ke atas maupun dari Nabi ke bawah. Akhlak-akhlak Nabi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu beliau memiliki sikap pemalu. Yang kedua, beliau memiliki kemurahan hati. Yang ketiga, rela dengan pemberian. Yang keempat, menghormati orang-orang miskin. Dan yang kelima, adab Nabi. Selanjutnya, mengenai mukjizat Nabi yang sudah saya sebutkan ada 5. Air jari jemari yang memancar dari Rasulullah. Yang kedua, menyembuhkan mata Ali yang sakit. Yang ketiga, terbelahnya bulan. Yang keempat, selamat dari makanan beracun. Dan Gunung Hira yang bergerak. Sekian video yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.